Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Workshop Kampus Bisnis GoFood volume 10. Perkenalkan nih partner GoFood, nama saya Gita. Nah, kita yang hari ini bakal nemenin partner GoFood dalam Workshop Kampus Bisnis volume 10 ini ya. Nah, sebelumnya nih kita mau ngasih tahu dulu dan ngingetin ya buat partner GoFood semuanya yang udah bergabung, mungkin bisa dibantu dulu ya untuk isi absen di kolom chat. Caranya itu dengan ketik nama outlet underscore kota ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi buat partner GoFood yang baru bergabung nih, mungkin bisa langsung isi absen di kolom chat dengan cara ketik nama outlet underscore kota. Wah ini kayaknya udah banyak banget nih yang gabung hari ini ya. Dari Denpasar, dari Jogja, dari Surabaya. Halo semuanya. Jangan lupa isi absennya ya. Oke, nah partner GoFood yang hari ini udah hadir, selagi menunggu nih yang belum bergabung juga ya. Jadi hari ini kita mau jelasin dulu nih mengenai workshop kampus bisnis hari ini ya. Tentang apa sih hari ini? Jadi hari ini tuh kita bakal ngomongin tentang sukses melakukan inovasi dalam bisnis food and beverage. Jadi yang belum tahu apa sih itu kampus bisnis, jadi kampus bisnis itu merupakan wadah edukasi pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap minggunya bagi partner GoFood agar dapat belajar mempraktikkan ilmunya untuk meningkatkan transaksi dan juga mengembangkan bisnisnya. Nah, terus seiring dengan proses pertukaran informasi yang semakin cepat, jadi para pelaku usaha dituntut untuk tetap bisa relevan dengan kebutuhan konsumen. Jadi workshop kampus bisnis kali ini itu kita bakal ngebahas tips membangun strategi sukses melakukan inovasi dalam bisnis food and beverage. Nah, terus topik-topik yang bakal dibahas hari ini ya. Yang pertama itu adalah tips melakukan inovasi produk makanan, dan yang kedua itu adalah jenis inovasi yang menarik pelanggan, dan yang ketiga cara memperoleh ide kreatif untuk inovasi produk makanan. Nah, para GoFood yang udah hadir hari ini, hari ini kita nggak sendirian ya, tapi ditemenin sama dua pembicara yang hebat-hebat banget nih. Yang pertama itu ada Bapak Kunardi Sasrawijaya, selaku owner dari All Fried Chicken Yogyakarta. Halo, selamat siang Pak Kunardi. Mungkin bisa disapa nih partner GoFood yang udah hadir hari ini. Ya, selamat siang Mbak Gita dan selamat siang rekan-rekan wira swasta, wira usaha semua, seluruh yang telah bergabung di acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran usaha kita semua. Amin. Wah, semangat banget ya Pak hari ini. Ya, Oke, nah terus juga kemudian yang kedua, hari ini kita juga bakal temenin sama Bapak Julius Kartadinata nih, selaku CEO dan co-founder dari Mangkoku Indonesia. Wah, halo selamat siang Pak Randy. Selamat siang, selamat siang Mbak Gita, Mas Kurnadi, salam kenal ya. semuanya, dan juga pada mitra-mitra GoFood yang ini banyak banget ya, dari tadi saya ngeliatin di chatnya ini yang join banyak banget nih dari Malang, Bandung, Jogja, Jawa Timur, banyak banget nih ya. Iya, dari Semoga Sabang ya Merauke. salam sehat semua kita semua. Ya, oke. Mungkin kita lebih enak manggilnya Mas aja kali ya daripada Pak ya. Terima kasih ya Mas. Nama aja Mas Randi atau Bro juga nggak apa-apa, Oh, santai ya, kok. ya, ya. Oke deh, gak apa-apa lah. Mas Kunardi dan Mas Randy ya, terima kasih udah datang hari ini. Nah, terus untuk rekan-rekan GoFood nih udah pada hadir hari ini, pasti nggak sabar dong ya untuk ngobrol-ngobrol langsung nih dengan kedua pembicara kita yang tadi keren-keren dan hebat-hebat ya. Tapi sebelumnya nih kita mau kasih tahu dulu kalau nanti kita bakal ada sesi tanya jawab dengan pembicara-pembicara kita tadi. Nah, terus buat pertanyaan yang terpilih itu bakal dapat hadiah GoPay ya. Jadi kalian siapin pertanyaan yang bagus-bagus ya partner GoFood buat ditanyain ke pembicara-pembicara kita hari ini. Gitu. Nah, sekali lagi kita ulangin, jadi nanti setelah sesi ngobrol-ngobrol itu bakal ada sesi tanya jawab dengan pembicara. Jadi bisa langsung tulis aja pertanyaan kalian di kolom Q&A kita ya. Nah, nanti buat pertanyaan yang terpilih itu bakal dapat hadiah GoPay. Oke. Nah, kayaknya udah banyak banget nih yang gabung hari ini ya. Langsung aja kali ya kita mulai. Ada yang dari Denpasar nih, ada yang dari Palembang,
Jangan lupa ya yang baru datang langsung isi absennya ya. Oke deh, karena udah banyak yang gabung, kita langsung aja ya mulai ke pembicara kita yang pertama, yaitu Mas Gunardi Sastrawijaya, selaku owner dari Olive Fried Chicken Jakarta. Halo Mas Gunardi. Halo Mbak Brigita. Oke, gimana kabarnya nih Pak? Yogyakarta aman? Aman, terkendali, cuman hujan aja. Di sini juga hujan terus setiap hari. Ya. Nah, oh ya, buat partner GoFood nih yang belum tahu Olive Fried Chicken ya. Jadi Olive Fried Chicken ini terkenal banget guys di Yogyakarta ya. Dia tuh udah, kalau aku dengar-dengar sih katanya salah satu kuliner khas Jogja yang udah sangat terkenal banget. Bahkan katanya tuh selain bakpia sama gudeg, Olive Fried Chicken ini bisa juga dijadiin apa ya, oleh-oleh khas dari Jogja. Itu bener nggak sih Pak? Ya katanya. Mudah-mudahan Katanya ya. mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin, amin. Oke, nah terus kita dan juga partner GoFood yang hadir hari ini tuh sebenarnya penasaran banget sih, pada pengen tahu gitu ya. Kok bisa gitu, apa ya, Olive Fried Chicken ini tuh kalau nggak salah ya dengar ya, katanya cabangnya itu udah ratusan di Yogyakarta ya. Boleh nggak sih Pak diceritain gitu gimana sih latar belakangnya tuh bisa dari awal mula usaha sampai bisa punya ratusan cabang tuh bisa nggak, Pak? Ya, Olive Fried Chicken ini berdiri tahun 2011. Memang tidak dimitrakan atau tidak diwaralabakan. Saya memulai dari bisnis sendiri. Ya, yang namanya mulai usaha dulu kan tahun 2011 itu berbeda dengan zaman sekarang. Jadi masih perlu iklannya lewat seperti koran dan masih ngasih hadiah-hadiah, tidak seperti sekarang didukung sama sosmed. Dulu memang cikal bakal kami buat ayam fried chicken ini dengan harga murah, tujuannya memang supaya terjangkau untuk kalangan-kalangan yang dulunya agak susah untuk mencicipi fried chicken. Kalau dulu kan fried chicken terkenal dengan harga yang cukup mahal ya Mbak Gita. Jadi supaya bisa memenuhi pasar ini, kami buatlah waktu itu dengan paket 4.000 waktu itu mulainya. Nasi sayap teh itu 4.000. Dan sampai berjalan sekarang, nasi sayap teh itu masih di angka 7.000. Sekarang masih 7.000. Dan memang yang paling murah, tetapi tidak murahan. Kami tetap mempertahankan kualitas. Sampai sekarang, syukur kami mempunyai cabang 115 outlet. Memang Olive Fried Chicken ini bermain khusus di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, sedangkan yang akan bermain keluar itu Karen Chicken. Yang sekarang sudah ada 5 cabang di Jogja dan 1 cabang di Bangka. Jadi tetap di bawah naungan CV Kepuasan Abadi Konsumen KAK. Itu Mbak sekilasnya. Oh gitu, jadi sebenarnya tuh ada juga brand lain ya Pak ya, ada namanya Karen Chicken itu ya? Ya, betul. Oh gitu. Karena, nah, kalau Olive Fried Chicken ini sendiri, itu bakal diinnya cuma di daerah Yogyakarta, sementara Karen ini nanti mungkin bisa keluar kota gitu. betul. Gitu, wah keren Ya, banget nih. karena dari pertama kita bikin konsep dan visinya, Olive Fried Chicken ini adalah buah atau oleh untuk Jogja. Jadi kalau orang mau makan ayam Olive Fried Chicken, memang harus ke Jogja dan sekitarnya. Jadi sedikit membuat orang menjadi, ayo penasaran atau gimana, sehingga kan banyak tuh rumah makan yang pelosok-pelosok tidak buat cabang, tapi orang tetap berjibun untuk makan di sana. Nah, kadang-kadang kita harus membuat konsep juga begitu, supaya kalau kita ada di mana-mana, orang lain mikir itu bukan hal yang spesial. Bukan hal yang spesial. Jadi kita buat bagaimana ini sedikit spesial untuk Yogyakarta. Wah, jadi biar menarik orang-orang supaya buat datang ke Yogyakarta juga ya. Betul, iya.
Oke, nah tadi kan kata Bapak nih, katanya udah ada 115 cabang nih. Perjalanannya tuh gimana sih? Kan kalau yang kita tahu ya, mungkin dari awal mula apa ya sampai bisa bikin cabang satu aja tuh susah banget. Nah, gimana sih Ya, Pak? Kok bisa jadi betul. 115 tuh banyak juga gitu? Ya, tidak mungkin pakai BIM salah BIM ya, tapi tetap harus pakai usaha ya. Iya Jadi betul. begini, memang kebetulan saya bukan tipe orang yang suka tanda kutip pinjam uang dari bank. Jadi memang usaha saya menggunakan perputaran modal atau perputaran dari uang yang ada di oleh percikan sendiri. Jadi satu buka, ada uang lagi, buka lagi, ada uang lagi, buka lagi. Jadi saat kami merintis, mungkin untuk tingkat konsumsi kami tekan. Jadi kami gunakan uang itu untuk membuka konter baru. Ya memang pada saat itu konter mungkin ya tidak seperti sekarang. Konternya ya masih kelihatan jadul lah, tidak seperti sekarang yang sudah mulai mendekati sedikit modern, didekorasi sebagaimana supaya menarik konsumen. Jadi dulu yang penting jualan, buka. Jadi untuk mencapai sekarang 115 counter ini memang butuh konsistensi baik dari sisi bahan baku, baik sisi kualitas maupun sisi pelayanan. Dan satu lagi dari sisi harga. Karena kalau di Jogja ini harga sangat sensitif sekali. Jadi kami tidak bisa setiap tahun, setiap saat naikkan harga, tidak bisa. Kadang-kadang udah 2-3 tahun setelah setiap tahun UMP naik, kami baru 2-3 tahun menyesuaikan kembali harga. Harga pun disesuaikan cuma naik 500 atau 1.000, jadi tidak bisa banyak-banyak marginnya karena memang sangat riskan untuk di Jogja masalah harga. Jadi perjuangannya sangat berat Mbak kita kalau harus sampai saat sekarang. Membangun itu mungkin lebih gampang daripada mempertahankan. Mempertahankan ini yang susah. Kalau membangun, kalau orang punya uang, punya modal, dia bisa membangun mungkin 100 konter langsung bisa. Tetapi mempertahankan jalurnya, mempertahankan kualitasnya, SOP-nya, memperdayakan sumber daya manusia supaya manut dan nunut seperti apa yang dimauin sama SOP-nya perusahaan, ini yang menjadi kendala. Jadi memang butuh proses waktu yang menggembleng ini sehingga bisa berjalan apa adanya, tidak dipaksa dan tidak dikarbit. Ya. Wah, keren banget sih dari 2011 itu ya Pak ya usahanya ya. Ya. Keren banget udah bisa 115 cabang ya. Waduh. Nanti kalian main ke Jogja ya nyobain. Nah, boleh. Jadi penasaran juga nih. Oke. Nah terus kan apa nih bicara nih soal cabang itu udah banyak. Bisa nggak sih Pak kira-kira bagi tips-tips gitu buat partner GoFood yang udah hadir hari ini tuh gimana biar bisa cabangnya itu bisa banyak, biar maksudnya tips-tips biar konsisten gitu loh. Soalnya kan kebanyakan apa ya dalam berusaha itu kadang kan mut-mutan ya Pak ya. Nah ini sih yang sering banget ditanyain sama partner GoFood gitu loh. Iya. Apa motivasinya gitu loh, motivasi ya. mungkin. Setiap orang berusaha, rekan-rekan yang berusaha ini ada tujuannya. Tujuannya itu mungkin apakah dia hanya punya satu konter atau hanya punya beberapa konter atau mau mempunyai banyak konter. Karena itu akan ada kaitannya dengan bahan baku dan turnover barang yang kita jual. Contoh, karena saya jual harga murah, saya mengejar turnover. Turnover harus tinggi. Nah, supaya mendukung turnover ini tinggi bagaimana? Saya harus punya outlet yang banyak. Kalau saya hanya punya outlet misal 5 atau 10 dengan harga yang sekarang, itu tidak bisa. Tidak bisa, karena saya mengejar turnover massal. Jadi, kami mengejar turnover, pengeluaran sales yang harus banyak dengan cara membuat counter-counter yang cukup banyak. Sehingga dari profit yang kecil ini, kalau digabung, bersyukurlah menjadi cukup untuk operasional dan ada sisa kita untuk lain-lain. Jadi kalau teman-teman yang berusaha
mau langsung setahun langsung buka 5 cabang, 6 cabang, ya boleh saja, tidak masalah selama didukung oleh kekuatan SDM sama manajemen yang baik. Jadi tidak ada salahnya, semua tidak salah dan tidak ada yang benar. Jadi bagaimana saja kalau kita sudah menanam, itu kita harus bisa merawat supaya ini bisa membuahkan hasil dan menghilangkan sifat jemu atau males ya kadang-kadang manusia ya pasti ada kayak gitu ya, pasti ada. Cuman makanya kadang-kadang kita refleksi sebentar melihat oh banyak pesaing ini, banyak usaha yang baru, kok banyak inovasi yang baru, makanya bisa kita ambil apa yang bisa bagus untuk kita terapkan di perusahaan kita sehingga tidak monoton aja. Apalagi zaman sekarang yang pandemi begini, kita harus dituntut sedikit kreatif dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Oh, betul banget tuh. Jadi intinya apa ya? Mesti ada manajemen dan operasional yang baik ya supaya bisa menghasilkan baik-baik cabang itu gitu ya. Ya. Ya, oke. Nah, terus ngomong-ngomong nih tadi kan udah soal apa saingan gitu ya. Apalagi sekarang nih di bisnis kuliner nih semuanya soal tren ya, Pak ya. Udah banyak nih kayak lahirnya usaha-usaha baru yang ngikutin kan itu satu boba semua boba gitu ya. Nah gimana sih Pak caranya tuh Olive Fried Chicken itu tetap bertahan gitu loh di tengah-tengah banyaknya tren-tren di bisnis kuliner yang sedang marak-maraknya gitu loh. Iya. Seperti orang megang handphone, semua handphone mereknya banyak sekarang, tapi ada yang loyal kepada satu merek. Kenapa dia loyal? Karena dia merasa dengan handphone ini dia sudah cukup, dia sudah nyaman, dan semua kebutuhan dia terpenuhi. Begitu juga kalau kita membangun suatu brand atau usaha. Kita tidak usah bingung orang lain mau bikin apa, terserah. Orang mau bikin apapun, itu kalau usaha itu boleh sama, kadang-kadang rezeki pun berbeda. Jadi biarkan usaha baru, kita tetap fokus pada usaha kita. Kita jangan sibuk ngurusi usaha orang lain, tapi bagaimana caranya kita fokus ke dalam untuk berbenah supaya bisa bertahan dalam gempuran-gempuran tren-tren sekarang. Karena kalau saya pikir kalau orang itu pasti membutuhkan pertama makan dulu. Karena dengan makan ya penting. Kalau yang di lain itu mungkin suatu saat dia butuh hiburan yang lain, makan yang lain. Tetapi kalau makan adalah nomor satu. Nah ini kadang-kadang bagaimana kita supaya tetap ini menjadi pilihan. Kita berperangnya kepada makanan lain yang hampir sejenis atau bedanya supaya kita tetap menjadi pilihan. Yaitu tadi kalau di Jogja kualitas dan harga ini adalah harus sejalan. Karena harga ini kalau bisa kan orang tuh pingin makan di bintang 5 tapi harga kaki 5. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Orang banyak bertanya, kok Olive Fried Chicken dengan harga segitu bisa menjual produk yang kata orang ya sangat baik, juicy ya, karena ayam kami terkenal dengan juicy-nya. Bagaimana? Ya ini yang mempertahankan ini yang sangat susah, mempertahankan ini yang supaya konsisten bagaimana ya ini yang harus kita dalami terus di perusahaan kita. Jangan sampai kita kecolongan, jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Karena kita sibuk ngurus orang, malah urusan rumah tangga kita hancur sendiri. Nah, enggak usah. Biarkan aja tren yang lain di luar kan biasa aja. Yang penting kita fokus aja kepada usaha kita. Itu aja yang penting. Oh, benar-benar. Jadi intinya kita mesti fokus aja nih ya Pak sama usaha kita ya. Nggak perlu ngeliatin usaha orang lain. Iya. Kecuali kalau kita mau bikin usaha baru ya Mbak. Kecuali ya kalau kita mau bikin usaha baru, divisi lain, oke kita sibuk, enggak masalah. Tapi kalau sudah ada usaha seperti saya sempeli masukkan menu lain, menu macam-macam di perusahaan saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena saya fokusnya di fried chicken. Ya. Saya pinginnya orang kalau mau makan fried chicken yang enak dan paling enak, ya harus di Olive Fried Chicken. Kalau orang mau makan nasi goreng, makan mie goreng, mau makan lain-lain, ya silakan di restoran yang lain yang memang sudah menonjolkan itu. Jadi saya tidak mau menjual makanan semua masuk, saya tidak mau. Karena saya tidak mau diversifikasi produk yang terlalu luas. Iya, betul. Saya maunya fokus ke produk itu sebagai pemenang. Nah, ini yang penting. Oke. Nah, terus kalau dari Olive Fried Chicken sendiri, pernah nggak sih kayak ngelakuin, misalkan sesuai dengan topik hari ini tentang inovasi ya Pak?
pernah nggak sih ada inovasi dari Olive Chicken? Kan sekarang kayak usaha ayam goreng tuh ada yang sausnya dianeh-anehin gitu. Kalau dari Olive Chicken nih ada nggak sih kayak inovasi-inovasi kayak gitu? Kok suaranya putus-putus ya, Mbak? Putus-putus ya Pak ya? Iya. Oke, sekilas gini. Jadi saya kalau mengembangkan di Olive, saya tidak mau mengembangkan produk yang lain. Makanya saya bikin yang nama second brand saya Current Chicken. Karena di Current Chicken itu saya bisa mengembangkan menu yang baru seperti olahan ayam lain yang tanpa tepung. Saya goreng menggunakan tanpa tepung. Itu kalau kita namakan di Current Chicken namanya original, jadi tanpa tepung. Atau ada sedikit mie di sana. Jadi saya tidak mencampur adukan dengan yang sudah berjalan. Jadi kalau saya mau bikin produk baru, saya bikin brand baru kalau saya. Dan kebetulan Current Chicken ini saya buat untuk pangsa family, untuk keluarga. Jadi ya saya bikin produk-produk yang sedikit agak berbeda dengan Olive Chicken. Jadi ya itu dituntut lagi dari teman-teman sendiri. Misal contoh nih mau jual pempek, masa jual pempek habis itu jual sate di dalam kan nggak mungkin. Ya, jadi bagaimana caranya mempertahankan kualitas pempek ini supaya tetap menjadi primadona orang-orang atau konsumen kita. Jadi ini yang penting. Ya, betul. Kalau menurut saya loh ya, kalau sampai sekarang ini saya bisa bertahan begini karena saya menerapkan konsep saya seperti itu. Wah, jadi pelajaran banget nih ya buat kita semua ya partner GoFood ya. Gimana nih biar tetap istilahnya tetap memegang ciri khas dari produk kita sendiri gitulah ya. Betul ya. Ya, oke, benar banget nih. Nah, terus kalau untuk ke brand kompetitor nih, ada nggak sih Pak tips-tips buat partner GoFood yang hadir di sini nih supaya kan sekarang ini persaingan tuh ketat banget ya di usaha kuliner, supaya nggak kalah saing lah gitu brand-brand mereka dengan brand-brand kompetitor yang ada. Iya. Terutama dengan tren-tren kuliner sekarang ini gitu. Pertama memang kita harus menguasai online-nya dulu ya. Bersyukur Gojek adalah mitra saya yang terbesar saat ini untuk di online-nya karena memang dari awal saya memang sudah dibantu dari tim Gojek untuk masukkan ke GoFood. Jadi bersyukur sekali saya sedikit bisa mendapatkan konsumen yang online ini lewat GoFood. Terus untuk teman-teman yang mengantisipasi persaingan, memang persaingan tidak bisa dihindari. Persaingan adalah sesuatu yang akan terjadi dan akan terus-menerus sampai kapanpun pasti ada. Cuman bagaimana kita mensikapi persaingan itu aja. Kalau kita menganggap semua persaing adalah musuh, itu repot, Mbak. Jadi bagaimana kita menganggap ini pesaing, tetapi kita kalau mereka ada yang baik, loh, kenapa kita tidak evaluasi kebaikan mereka ini, siapa tahu bisa menjadi nilai untuk kita berbenah. Nah, kalau mereka ada kekurangan ya sudah kita tutup mata, jangan kita ubah kekurangan mereka, tapi kelebihan mereka bisa kita ambil untuk menjadi poin-poin yang akan kita benahi di perusahaan kita. Atau kalau saya sih tidak suka meniru, jadi ambil plagiat gitu diambil ditirukan di perusahaan saya tidak suka. Jadi kira-kira mereka melayani lebih baik, standarnya baik. Nah, kita juga harus meningkatkan dengan cara kita. Jadi memang penting, contoh di Olive Chicken. Selama pandemi saya mempunyai kasir sama packager, namanya packager kalau kita ya, saya cerita, packager ini adalah bagian yang menyiapkan orderan setelah kasir. Kasir hanya menerima orderan, pegang uang, tetapi yang mengemas makanan itu adalah packager. Nah, dua staf ini tidak boleh bersentuhan. Kasir tidak boleh menjadi packager, packager tidak boleh menjadi kasir. Kenapa? Karena kami memberikan kepercayaan kepada konsumen. Selama kamu pegang uang, pasti tanganmu tidak higienis. Jadi yang megang makanan adalah orang yang tidak megang uang. Kecuali kalau memang kru kami cuma satu saat itu, dia wajib menggunakan hand glove double. Hand glove pertama dipakai untuk melayani konsumen, hand glove kedua dipakai untuk melayani makanan. Jadi ini sudah kami terapkan awal pandemi. Nah, waktu saya makan di mall, kami ya kaget, sekelas nasional, kasir, tidak pakai hand glove, tidak ada apa-apa, pegang uang, pegang makan, ya kami kaget. Kami kaget dan tidak jadi makan.
Jadi ini salah satu bagaimana kita membangun trust, kepercayaan kepada konsumen. Kalau mereka mau makan tempat kita, mereka akan ngomong ke koleganya, iya makan di situ aja, karena sudah terjamin dan prosedur untuk SOP kesehatannya sudah baik sekali. Nah, ini yang mungkin kita bisa kita bangun saat ini karena pandemi ini. Jadi dengan kita melakukan ini, selain untuk kepentingan kita, untuk usaha kita, tapi juga kita membantu konsumen kita supaya minimal terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untungnya banyak. Untung untuk kita, untuk konsumen, dan untuk Indonesia juga secara umum kalau semua menjalankan begini. Oh gitu, wah bagus banget ya. Jadi intinya adalah kita cukup fokus aja ya, balik lagi ke tadi ya Pak ya, kayaknya ya, fokus kepada usaha kita sendiri, terus juga perbaiki manajemen dan juga operasional kita, benar nggak sih? Lebih ke kayak gitu ya Pak? Iya. Ya, satu lagi deh Pak, kan tadi disinggung juga nih soal apa namanya cara bersaing dengan kompetitor. Nah, ada nggak sih Pak tips-tips tersendiri buat pemasaran di Olive Fried Chicken ini, kayak marketingnya itu gimana gitu, supaya bisa terkenal gitu loh sama orang gitu kan, biar orang tuh bisa tahu. Dari awal sampai sekarang saya tidak punya tim marketing, Mbak. Dan dari sekarang saya pun tidak punya yang namanya gembur di sosmed. Tetapi kata orang Jawa itu getuk tular. Kita memberikan yang kualitas produk terbaik, kita memberikan pelayanan yang terbaik, pasti itu adalah salah satu iklan yang sangat mujarab dari segala apapun. Yang bagaimana kita menghadapi pesaing ini, kita boleh kalau kita usaha baru, boleh untuk memperkenalkan produk ini, beda ya, misalnya kita udah berjalan 11 tahun sama yang baru berjalan setahun. Bagaimana usaha yang setahun ini supaya terkenal? Ya harus gempur, sosmed gempur, voucher digempur, iklan digempur, apa-apa digempur. Seperti saya bangun pertama, saya waktu itu masih ingat kontrak selama 6 bulan bersama Tribun. Saat itu lahirnya sama dengan Tribun. Nah, kebetulan Tribun Jogja itu lahir, kami bekerja sama, kami pasang iklan di situ selama 6 bulan. Wah. Bukan hal yang murah dan pendek selama 6 bulan untuk bekerja sama dengan surat kabar waktu itu ya. Iya, betul. Bukan yang pendek. Jadi memang harus ada usaha. Kecuali kalau udah berjalan begini, nah bagaimana caranya memaintain supaya konsumen itu selalu datang ke kita. Yaitu dengan cara memberikan kualitas yang terbaik, pelayanan yang terbaik, kepercayaan diberikan lagi kepada konsumen supaya mereka boleh pergi ke makan tempat lain, tetapi akhirnya kembali lagi ke kita. Oke, jadi wah, menarik banget ya partner-partner GoFood nih, semuanya udah pada dengar nih kan tadi ngobrol-ngobrol seru dengan Mas Kunardi tadi ya kan. Jadi intinya adalah fokuslah kepada usaha kalian sendiri ya, nggak usah bingung soal persaingan sekarang ini. Fokus aja ke lebih ke manajemen dan operasional dari usahanya. Juga nih Pak Mas Kunardi, sorry salah terus nih. Jadi udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk di tab Q&A kita nih. Ya. Langsung aja kita jawab-jawabin nih. Yang dari pertama mana nih? Banyak banget ini. Mbak Gita yang mau minta yang mana, saya bingung, banyak banget. Siap-siap. Yang pertama nih ada Nur Kasanah ya. Pertanyaannya adalah dari kedai Mak Eka. Bagaimana cara menetapkan harga satu porsi menu makan resto kita, biarpun bahan baku semakin naik terus, seperti sekarang harga minyak semakin naik dan harga cabai semakin melonjak tajam. Wah, gimana cara menetapkan harga satu porsi menu makanan? Ditanya. Ya, ini memang tantangan sendiri, Mbak. Walaupun saya mempunyai usaha yang sudah hampir 10 tahun, waktu saya membuat harga current chicken yang ada di Bangka pun saya mengalami tantangan. Jadi memang tidak bisa, kata orang itu ada hitungan angkanya 1 kali 1 sama 1, 1 tambah 1 sama 2, tidak. Jadi kita memang harus mempunyai prediksi kita mau omset berapa, kita mau di angka berapa omset kita 1 bulan. Ini yang penting, sehingga kalau kita sudah menentukan omset ini, kita dengan harga berapa kita bisa mencapai omset itu supaya
pengeluaran ayam ini kira-kira berapa banyak. Kita misalnya pesan satu hari misalnya 100 ekor dengan harga berapa supaya mencapai sales yang kita tuju itu. Sehingga itulah dengan ditambah biaya-biaya yang lain sehingga bisa membentuk harga per porsi. Jadi jangan lupa kalau untuk membentuk harga ya harus semua komponen dimasukkan seperti operasional, tenaga kerja, bahan baku. Bahan baku mungkin ya dihitung ada berapa persen, ada yang bagus mungkin sekarang 30%, tapi ada yang hampir 60%, ada yang 50%. Nah, kita tinggal masukkan itu, ditambah lagi biaya-biaya yang lain. Tetapi ingat, jangan terlalu muluk-muluk membuat target. Jadi kita bikin aja target penjualannya ini segini, salesnya segini, sehingga dengan harga segini kita bisa mengcover, bisa memenuhi kebutuhan yang lain-lain. Tapi kalau ternyata di lapangan diberikan omset yang lebih besar, ya disyukuri, berarti ada profit margin yang bertambah. Jadi memang komponen-komponen ini yang kita masukkan. Ya memang pengalaman itu penting sekali, diskusi sama teman-teman juga penting, membaca geografi, ada setiap daerah kan pasti ada catatan geografi ini, ada jumlah penduduk, ada pendapatan, nah itu jangan lupa dipelajari, sama buka map yang penting. Map ini penting, iya, map satelit itu penting. Kalau kita buka di suatu daerah, bagaimana kepadatan penduduknya, nah ini penting. Ya, jadi tidak ya sedikit hanya sekilas begitu, tapi untuk detailnya memang harus banyak ya diskusi sama teman-teman yang lain. Ya kayak riset gitulah ya. Betul ya. Riset pasar ya. Jadi jangan lupa tuh Partner GoFood ya, komponen-komponen lainnya juga harus dimasukin kalau untuk netepin harga ya. Nah, terus ada lagi nih masuk lagi nih pertanyaan Pak dari Mas dari Ngurah Krisna Murti. Pertanyaannya siang Kak mau nanya, itu ketika kita PU punya cabang, siang Kak mau nanya, itu ketika kita punya cabang banyak, gimana cara mengelolanya baik untuk bahan baku, SDM-nya, menghitung penjualan, pembelian bahan baku, itu kita beli setiap cabang atau satu induk. Nanti induk yang menyebar bahan bakunya. Karena untuk menjaga kualitas makanan di setiap cabang harus sama. Mungkin lebih ke SDM bahan baku, ya. Gimana tuh cara ngelolanya? Kalau Olive, kami memang punya sentral gudang. Jadi semua bahan baku, baik itu ayam maupun bahan pendukung lainnya, semua dari pusat. Jadi memang harus mempunyai armada. Kalau sudah berjalan begini, mau tidak mau kita dituntut harus punya armada yang untuk melakukan proses pengiriman. Jadi sekali lagi makanya kenapa kami tidak mau membuka Olive ini terlalu jauh dari jangkauan, karena kami untuk sementara menekankan produk kepada yang kami jual. Jadi ayam masih kita bumbu di satu konter di gudang kita, didistribusi dari pemotongan ayam, dibersihkan, di-packing, dikirim, begitu juga dengan barang kering juga dikirim dari gudang kita. Jadi memang pengiriman ini ya butuh biaya semua, tetapi sekali lagi itu adalah kualitas yang pertama yang kita pertahankan supaya dari waktu ke waktu kualitas ini tidak berubah sehingga masih tetap ada di bawah pengawasan kita semua, masalah quality kontrolnya ada di pusat semua. Tapi kalau untuk penggorengan, untuk penyajian, memang setiap konter mempunyai dapur masing-masing, mempunyai perlengkapan komplit, mempunyai ya seperti resto biasa. Jadi mereka sudah datang, bahan baku, bahan pokok semua sudah siap, mereka tinggal goreng dan tinggal jual. Jadi memang bukan hanya itu aja, tetapi memang harus didukung sama sumber daya manusia. Jadi memang untuk sampai begini memang butuh tahap, Bapak. Jadi memang tidak langsung sekonyong-konyong bisa, tapi memang butuh proses. Kita pun masih belajar, terus belajar sehingga diberikan kesempatan berkembang. Di situ juga kita diberikan waktu untuk belajar dan terus belajar. Benar, nggak ada yang instan ya Pak ya? Iya. Ya, oke. Nah, terus lanjut lagi nih, ada pertanyaan nih dari Laksana Awan. Nah, dari nasi goreng Mbak Olive Sekar Jagad. Mulai usaha yang ingin kita geluti, apakah harus punya pengalaman terlebih dahulu, atau bagaimana? Lebih baik buka cabang langsung banyak, atau satu cabang tapi dibanyakin iklannya? Nah, gimana tuh Pak?
Ya, kalau ya tergantung semua kekuatan finansial ya. Kalau ada modalnya mau buka semua langsung gempur dengan iklan ya silakan, nggak masalah. Tapi kalau memang kita memulai dari awal, ya kita buka cabang satu persatu dengan kita bisa malah diberi waktu untuk belajar. Dengan kita membuka satu dan membuka satu, kita mempunyai waktu belajar yang sangat panjang dan kita memahami karakter usaha kita. Tetapi kalau kita langsung buka besar, misalnya ini franchise, kita beli ada satu merek, kita buka 10 gitu. Tapi kita tidak menjiwai usaha itu, tidak ngerti karakternya. Ya ada angin sedikit, ada hujan sedikit, hilang. Jadi ini yang bahaya, usaha yang bersifat instan ini yang bahaya. Nah kalau saya menyarankan memang berusahalah step by step, karena dari waktu ke waktu ini akan kita diberikan pengalaman, pasti diberikan pengalaman. Pengalamannya tidak usah cari jauh-jauh, pengalaman ini kita jalankan dari usaha kita pelan-pelan ini nanti pengalaman yang sangat berharga. Betul, yang penting progresnya ya Pak ya, nggak perlu Ya, langsung betul. instan gitu ya. Oke. Nah, ini ada satu lagi deh Pak, pertanyaan nih dari Teddy Bayu. Saya Teddy asal Purwokerto. Saya seorang mahasiswa sudah menjalani usaha saya yaitu kebab. Namun sangat susah untuk berkembang seperti membuka cabang karena untung dari penjualan yang saya gunakan untuk biaya kuliah dan membantu orang tua. So, Pak mengembangkan usaha dengan keuntungan yang sudah terpotong tersebut. Terima kasih. Gitu. Gimana tuh Pak? Kebab ya. Ya. Ya, ya memang usaha yang model begini memang tidak bisa menjadi pilihan utama semua orang karena memang itu adalah side ya, bukan yang main. Jadi memang bukan yang pokok. Jadi memang orang yang butuh makan idhad itu dia beli, tapi kalau dia butuh yang lain dia tidak menjadi pilihan utama, bukan pilihan utama. Makanya kalau memang kita mau usaha, mungkin ya seperti kebab ini tidak ada salahnya, cuman bagaimana caranya supaya orang lebih tertarik lagi untuk membelanjakan uangnya membeli kebab. Jadi bisa bersaing dengan pilihan pokok yang lain. Jadi ya semua butuh proses Mas, tapi tetap semangat. Jadi tidak ada usaha yang tidak berhasil jika kita dalami dan kita jalani dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Jadi memang pasang surut usaha itu pasti ada. Jadi jangan surut sebulan 2 bulan langsung agak sedikit putus asa. Ya, tapi bagaimana kita harus berjuang terus supaya ini tetap bertahan dan tetap menjadi pilihan konsumen. Gitu. Ya, betul. Oke, jadi intinya mesti sabar ya, nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung langsung bagus gitu usahanya gitu ya, berhasil gitu. Mesti ada step by step ya Pak ya, dari gitu ya Pak. Iya, oke deh. Nah, pertanyaannya banyak banget sih, tapi mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Mas Kunardi ini hari ini udah banyak banget ngobrol-ngobrol ya soal tadi. Seru banget. Ya, nanti kapan-kapan deh ke Yogyakarta nyobain. Oke, kita tunggu ke Jogjanya. Oke deh, siap. Makasih banyak ya Mas Kunardi. Ya, sama-sama. Ya. Salam juga buat teman-teman yang lain, tetap semangat pokoknya. Oke. Ini berarti saya bisa live nih udah Mbak Gita. Oh, boleh live. Oke, ya terima kasih ya Mbak Gita. Salam sehat. Terima kasih Mas. Ya. Oke deh, Partner GoFood. Nah itu tadi ya sesi kita bersama Mas Kunardi. Wah banyak banget tuh informasi-informasi yang bisa kita dapetin ya dari Mas Kunardi. Nah, buat Partner GoFood-nya udah hadir hari ini, jangan sedih. Kita ada lagi nih pembicara yang nggak kalah hebatnya ya, yaitu Mas Randy Julius Kartadinata, selaku CEO founder dari Mangkokku Indonesia. Halo, selamat siang Mas Randy. Selamat siang Mbak Gita. Oke, gimana kabarnya Mas? Baik? Kabar selalu baik. Baik nih, oke. Nah, Mas Randy, aku tuh kan biasanya kalau dengar Mangkokku tuh ingetnya Chef Arnold ya. Nah itu boleh nggak sih ceritain kok bisa ada Chef Arnold gitu di Mangkokku gitu?
Kok bisa ya? Iya. Saya juga bingung, kok bisa ya? Apa Jadi apa awal maksudnya mulanya, ngerintis bareng apa gimana tuh? oh, oke. Jadi awal mulanya banget sebenarnya dulu tuh saya kan kuliah di luar ya. Nah dulu ngekos tuh sama mamanya Chef Arnold gitu. Ini jauh Oh, sebelum ada Master Chef lah ya. iya, Udah iya. berapa tahun? Kira-kira 10-11 tahun lalu lah ya. Nah dari situ dekat lah dengan keluarganya sampai sekarang sangat-sangat dekat lah. Nah, kebetulan 2019 itu apa namanya, mamanya datang ke Jakarta, ketemu saya jalan-jalan, suruh saya bikin apa gitu sana sama Arnold gitu. Udah lama balik ke Indo kan kok nggak ada kerjaan bareng. Ya Hmm. udah ngobrol sama Arnold, Arnold bikin apa nih? Nggak tahu bikin apa. Bingung bikin apa ya? Bikin bikin sambal yuk atau bikin apa gitu. Ribet Arnold, R&D-nya lama, terus ribet, mesti ngestok banyak-banyak, bikin yang simple-simple aja lah, yang orang bisa makan setiap hari, apa ya, rice bowl gitu ya, simple. Ya udah akhirnya berdua kita mulai R&D, bikin bumbunya, bikin konsepnya, terus lagi ini lucu sih, jadi sebenarnya ya ini jalan Tuhan juga ya, lagi kita R&D sambel, kita lagi pulang itu terus tiba-tiba Mas Gibran telepon Arnold, Ada Mas Gibran juga nih. iya Hmm. telepon lagi di mana, lagi apa nih bikin sambel nih gitu, ketemu yuk gitu. Ya udah ketemulah di kantor beliau. Terus ketemu bikin apa nih, pengen bikin rice bowl nih Mas, gimana mau ikut nggak Mas? Yuk boleh. Ya udah beliau ikut langsung gitu kan. Terus selang berapa hari, coba tanya Mas Gibran, justru Mas Gibran nanya kita, coba tanya Kaisang, mau ikut gak dia rice bowl ini? Terus ditanya, Sang mau ikut gak? Ya boleh deh. Jadi ya udah gitu, simple as that sih. Gitu apa namanya, kita bikin mangkoko ini ya. Kita 2019 itu, awal 2019 kita bikin mangkoko ini, gitu sih. Wah, keren banget. Jadi sebenarnya ide rame-rame dong ya, bikin ada Ini mangkok rame-rame. ini gitu ya. Ya, Ya, dan terus ya. kan kalau misalkan aku lihat-lihat nih, kita lihat-lihat nih, kalau dari menu-menunya itu kan kayaknya banyak banget tuh bervariasi tuh. Nah itu tuh siapa sih kira-kira yang menentukan tuh menunya apa gitu? Atau ada nggak sih kira-kira misalnya kayak dijadwalin gitu, di schedulein, ini kita bikin menu baru nih hari ini gitu, apa gimana gitu? Oke, this is a very good question ya, Git. Jadi saya sering banget dapat pertanyaan tentang menu, berapa banyak inovasi menu itu. Jadi apa namanya? Saya jujur sebelum saya bikin mangkok itu saya tuh dengar podcastnya Mas Menteri Nadiem ya dulu, bagaimana dia create apps GoFood, Gojek tersebut ya. Jadi tidak pernah ada namanya korelasi antara punya banyak menu dengan menambahkan jumlah sales kita gitu. Itu nggak ada korelasi. Jadi kalau boleh dicek di sejak kita buka Mangkoko sampai sekarang itu menu reguler kita tuh 7 sampai 10 doang gitu. Yang selalu kita pertahankan ya. 7 sampai 10. Terus menu seasonal kita tuh cuma 3 dan 5 sampai 5 doang maksimal. Dan menu seasonal itu selalu kita ganti setiap 2 bulan untuk inovasi lah ya, untuk refreshing, untuk exposure juga. Terus kalau misalnya ada kolaborasi menu ya kita taruh di seasonal menu. Dan itu pun yang selalu kita pertahankan. Karena nggak pernah, saya setuju dengan Mas Menteri kita, nggak pernah ada korelasi antara punya banyak menu dengan nambahin jumlah sales kita, itu nggak ada hubungan sekali gitu. Nah makanya selalu kalau misalkan kita ngecek aplikasi GoFood nih, kalau saya pengen pesan makanan, selalu yang ada top rekomendasi paling atas aja kan, betul nggak gitu? Ya betul. Saya sendiri pribadi jarang banget nge-scroll sampai bawah ini ngeliatin ada apa, itu saya nggak pernah sama sekali, jarang banget gitu. Dan itu selalu dari sisi psikologi manusia emang selalu seperti itu gitu. Nah, makanya selalu kita fokus udah deh 7 sampai 10 menu, tapi kita selalu jual. Kalau orang nanya nih, top rekomendasinya apa? Semuanya tuh enak. Saya selalu bilang, semuanya enak, nggak ada yang nggak paling nggak enak, dan paling enak tuh nggak ada, semuanya enak gitu. Nah, makanya kita fokus di situ, dan betul-betul kita apa namanya ya, kita riset soal harga dengan preference orang. Indonesia kan suka makan pedas ya. Iya betul banget. Pedasnya, ada manisnya, ada savory-nya. Nah, kita riset di situ aja, terus muter-muter, kita fokus di regular menu kita aja semua gitu. Jadi nggak perlu lah ya banyak menu. Soalnya juga kan kalau kita nih
main ke restoran, bukan main ya, Ya. makan di restoran gitu. Terus pasti yang kita tanya tuh, apalagi kalau baru datang ya, menu yang top di sini apa ya kan? Ya nggak sih? Jadi Ya. mungkin itu pertimbangan dari mangkokku ini gitu ya. Nggak perlu Ya. banyak-banyak varian Ya. menunya, bener nggak sih? Ya. 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 Nah, terus kalau untuk ngadepin ini kan banyak banget nih tren kulineran sekarang ini gitu ya Mas ya. Kan kayak apa namanya boba gini-gini ya kan. Ya. Yang kayak tadi deh yang apa udah pernah ditanyain sama ke Mas Kunardi ya kan. Gimana sih mangkokku itu supaya nggak kalah gitu loh sama yang lainnya gitu. Okay. Ada nggak tips-tipsnya gitu? Karena kan menunya tuh nggak pernah ganti-ganti nih gitu. Sure. Jadi sebenarnya gini loh, balik lagi nih, saya terinspirasi banget sih sama Mas Menteri Nadiem nih. Jadi setiap bikin sesuatu, entah itu startup makanan kek, entah itu startup tech kek, atau segala macam, kita harus punya visionnya. Kita purpose-nya itu bikin startup itu apa sih sebenarnya gitu. Dan saya nggak pernah melihat sampai detik ini pun orang yang bikin startup makanan atau apapun itu cuma modalnya virality, viral atau hype doang itu bakal sustain lama gitu. Saya nggak pernah lihat itu. Ya jarang banget lah ya. Hoki banget lah kalau misalkan ada gitu. Tapi setiap orang yang pengen bikin something, F&B, kalau dalam hal ini F&B ya, itu tuh harus lihat visionnya apa, purpose kita bikin makanan ini tuh apa. Nah, itu yang akan yang membuat apa ya, sesuatu company atau suatu startup tuh punya arti gitu. Nah, purpose-nya apa, terus kita ngelihat ada masalah apa yang tadi Mas Kurnadi bilang kok hygiene ya. Jadi sampai sekarang tuh kalau kita ngelihat ada orang ya serve makanan kita sama megang duit tuh nggak cuci tangan, pakai tangan yang sama. Nah, itu yang lagi kita pengen ngeliat, oh itu ada problems di sekitar kita ya. Nah, makanya kita pengen tackle masalah itu. Terus juga kita pengen ngeliat, yang saya lihat dengan Mas Gibran, Mas Kaisang, dan Chef Arnold itu adalah, kok kita nggak ngeliat ada makanan F&B yang bisa jadi local pride ya. Kalau kita ngeliat ada brand-brand luar tuh, kok bisa ya, bisa ke luar negeri, bisa sukses, bisa sampai market Asia, Australia, Europe, US tuh masih bisa sukses. Tapi kok nggak ada sih brand Indonesia yang bisa go global gitu. Nah, itu mimpi kita untuk bisa kita push di situ gitu. Nah, terus balik lagi ke dari sisi inovasi dan lain-lain ya, balik lagi nih kita harus fokus ke kualitas ya, back to basic sih gitu kalau saya bilang ya. Back to basic, kita kualitas, fokus kita tuh pasti ke kualitas gitu. Karena kalau kita lihat, kita pasti punya restoran langganan yang udah puluhan tahun ya, dari zaman kakek nenek kita ya. Iya, benar-benar. Di gang sempit, atau tempatnya jelek, nggak punya Instagram, nggak punya YouTube, nggak punya Twitter, apalagi TikTok. Pasti tetap didatengin ya. Tapi tetap didatengin ya sama kita ya. Kadang yang jual galak lagi, tapi tetap kita datengin gitu. Karena taste-nya sama gitu, taste-nya sama. Terus juga cara dia servisnya, cara dia kualitasnya dari udah puluhan tahun tetap sama. Nah, itu yang kita benar-benar harus fokus di situ, teman-teman kuliner ya. Jadi sekali lagi juga ya, jangan terlalu kita terpancing dengan virality, bikin hype ini, hype itu. Hype tuh F&B sangat simpel kok. F&B honeymoon period itu cuma 3 bulan. Saya jamin itu 3 bulan. Setelah 3 bulan hype udah pasti ngedrop kalau kita nggak fokus cuma fokus ke virality gitu sih, saya bilangnya. Nah, terus boleh nggak sih Mas Randy ini dibagi tips-tipsnya gitu buat partner GoFood? Mungkin kan mungkin kan kalau dari mangkokku nggak mau melakukan inovasi gitu ya untuk produk-produknya. Ada nggak sih tipsnya supaya partner GoFood yang udah hadir nih hari ini, supaya mereka tuh nggak khawatir gitu, aduh produk saya ini kalah gitu loh di pasar gitu. Gimana sih biar mereka tuh bisa mencari ide lah ya, lebih ke gitu kali ya untuk inovasi-inovasi mereka gitu. Oke, that's a very good question. Pertama sih sebenarnya kalau saya bilang, ini yang saya bilang juga ke tim internal Mangkokku ya. Jadi pertama-tama jangan pernah pakai feeling analysis gitu. Ya, kalau pengen bikin menu, pengen bikin konsep apa tuh jangan pernah pakai feeling gitu. Feeling saya, feeling Chef Arnold, feeling Mas Gibran, Mas Kaisang tuh pasti bisa salah ya. Nama feeling, ya. Feeling itu benchmarknya apa sih? Nggak ada feeling gitu. Nah, sementara kita kayak
kalau udah kayak kita mangkokku tuh kita udah nggak bisa pakai feeling gitu. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita selalu nanya, how do you know it's gonna jalan gitu ya? Bagaimana bisa sukses gitu? Apa strateginya gitu. Nah, jadi jangan pernah pakai feeling gitu. Terus yang kedua adalah jangan terlalu mainkan virality, terlalu fokus di sana ya. Jadi main produk-produk yang betul-betul menjadi daily consumption. Kayak kalau misalnya mangkokku ya rice bowl, ya kita ya pasti setiap hari makan nasi lah ya gitu. Ya, betul. Nah, tinggal Betul. toppingnya aja nanti yang kita bikin inovasi gitu. Kita Hmm. inovasikan topping-toppingsnya. Nah, terus kayak kita juga mesti lihat dulu nih seberapa besar sih market size-nya. Jadi ada market size yang betul-betul besar kayak mangkokku yang mungkin 99% orang rakyat Indonesia ya pasti makan nasi gitu, which is yang sebenarnya kita we don't have any problems in market size gitu. Nah, terus yang sekarang ini cukup penting sebenarnya adalah pricing strategi gitu, dan teman-teman F&B ini. Jadi makanan kalau kita jual terlalu mahal, orang tuh nggak akan return to buy lagi ya, karena dia cuma nyoba doang mungkin terus ngelihat wah ini yang kita riset ya di mangkokku, kalau terlalu mahal tuh orang tuh agak susah untuk return balik lagi beli makanan itu. Nah, terus satu sisi, kalau misalkan kita jual terlalu murah, ya pasti margin kita terlalu kecil gitu, dan nanti kita rugi. Nah, betul-betul kita harus cari namanya ya sweet spot orang tuh untuk pricing strategi itu berapa sih gitu. Mungkin kalau di aplikasi online seperti GoFood ya mungkin sekitar 17.000 sampai kalau nggak salah 27.000 ya kalau saya nggak salah ya. Nah, dari situ aja kita udah mainkan produk kita yang harus kita jual berapa. Jadi betul-betul kita harus benar-benar melakukan kalau kita bilang survei kecil-kecilan lah ya, kita nanya di Instagram mungkin sukanya preferensinya apa nih, kan ada tuh di IG story ya, kita bisa bikin questions ya. Nah, dari situ aja cukup kok. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita udah agak sedikit punya dana cukup ya kita bisa pakai jasa misalkan surveyor kayak Populix, atau yang kalau lagi ngetren banget yang kayak Nielsen gitu untuk bantu kita brain health ya, untuk bantu kita bikin roadmap kita lah ke depannya seperti gimana gitu. Karena jujur aja ayam goreng ya emang sih ayam goreng kan menu semiliar umat ya. Tapi kan ayam goreng itu kan ada banyak pilihan, ayam goreng kuning, ayam goreng tepung gitu. Nah, saya suka ayam goreng, belum tentu anak saya suka ayam goreng kan, sukanya ayam rebus gitu. Nah, jadi setiap preference type itu punya marketnya beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa terlalu memaksakan kita maunya ini nih pasti jalan, ya nggak juga, belum tentu gitu. Nah, terus juga kita harus ngerti lokasi interest orang tuh seperti gimana. Gak usah jauh-jauh deh, di Jakarta aja, di market Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur tuh beda loh. Itu surprisingly beda loh preference-nya ya. Jadi kita mesti tahu banget gitu. Terus kayak sekarang ini lucunya ya. Jadi ya kalau sekarang sih kita bilang sekitar 80% atau bahkan 90% tuh market tuh semua dari sales itu dari online ya, dari GoFood gitu. Nah, jadi R&D pun kita sesuaikan dengan online tersebut gitu. Jadi kayak misalnya contoh gini ya, setiap kita bikin R&D, makanan udah jadi, kita tuh selalu bawa tuh makanan keliling naik motor 30 menit keliling Jakarta muter-muter gitu. Nah, setelah keliling itu kita lihat nih, makanan kita utuh nggak nih? Masih layak nggak nih? Masih itu ya. Jangan udah dibawa keliling-keliling hancur gitu, udah kayak nasi nggak jelas gitu kan ya. Nah, itu yang kita coba hindari gitu. Karena lucunya kayak zaman sekarang pas kita pandemi gini, apa ya, sosmed tuh kencang banget ya sekarang ya. Semua orang pasti megang handphone, sosial media gitu. Kayak makanan online bagus, aja ya. Iya, makanan bagus difoto, makanan jelek juga difoto gitu kan. itu kacau itu. Jadi ya kayak gitulah hal itu yang sebenarnya orang nggak kepikiran, tapi kita betul-betul harus fokus di situ. Attention to details-nya ya, kita benar fokus itu. Terus juga kayak misalkan KPI kita, mungkin ini teman-teman juga yang harus bisa fokusin, bukan berapa banyak lakunya dalam beberapa minggu ya, tapi betul-betul makanan itu tuh bisa sustain. Dan KPI kita, saya selalu bilang ke KPI ke teman-teman, kalau misalnya bikin menu ke boost dev kita, dalam 1 minggu ini bisa satu orang bisa repeat order berapa kali. Saya selalu kasih KPI, at least satu orang harus bisa pesan 1-2 kali dalam 1 minggu. Nah, mikir deh tuh caranya gimana, inovasi menunya seperti gimana, nyari idenya gimana gitu. Karena cycle orang tuh F&B simple. Jadi ada 3 nih cycle F&B. Jadi yang pertama adalah people know your brand.
Orang tahu brand kita apa, produk kita apa. Betul, betul. Terus cycle kedua adalah people buy your product. Jadi kayak nyoba nih, udah tahu nih nyoba. Ya. Nah, terus yang ketiga ini yang paling penting, yang bikin F&B itu bisa sustain lama itu adalah people repeat to buy your product gitu. Karena kita tahu yang tadi saya bilang ya di gang kecil yang udah puluhan tahun, tapi karena makanannya enak, konsistensinya udah puluhan tahun, nah orang tetap beli gitu. Iya. Nah kayak gitu, Rit. Mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya. Iya, benar, benar banget. Nah, terus ngomong-ngomong nih soal yang tadi ya, gimana sih kan jadi mangkok ini kan udah banyak cabangnya ya Mas ya. Nah, terus gimana sih biar kualitas tuh antar cabangnya itu tetap sama gitu loh. Ada nggak sih tips-tipsnya gitu buat partner-partner GoFood nih di sini? Ada yang punya cabang juga kan, atau baru yang mau buat cabang nih, cuman mereka bingung tuh gimana sih cara supaya kualitasnya tuh tetap sama. Oke, thank you pertanyaannya, Kit. Jadi kalau boleh jujur ya, saya buka sedikit dapur kita lah nih. Jadi 3 biggest investment kita di Mangkokku adalah yang pertama adalah kitchen equipments, gitu. Karena kita percaya punya kitchen equipment yang bagus tuh yang bisa membantu kita dalam konsistensi ya, itu yang pertama. Gitu. Terus yang kedua adalah kita invest di raw materials, gitu. Kita tuh sampai sekarang kita hampir nggak pernah pakai namanya frozen food atau processed food yang terlalu itu ya, selalu bahan kita kayak ayam aja tuh selalu kita beli selalu kirim fresh ya 2 hari sekali gitu, selalu kita proses itu. Jadi kita jarang banget pakai bahan-bahan yang apa ya processed food atau frozen food itu tuh jarang banget, kita selalu pakai bahan fresh itu. Karena kita tahu lah dengan kayak sekarang gini, zaman gini, orang kita tahu lah ya, isi to kitchen tuh bahannya apa aja tuh kita cepat lambat orang pasti tahu lah ya gitu ya. Nah, jadi kita udah benar-benar hati-hati banget menjaga kualitas. Terus yang ketiga yang kita biggest investment kita adalah training and development gitu. Jadi kayak misalnya contoh nih kayak tadi Mas Purnadi ya buka cabang 100 atau kita target kita tuh dalam tahun depan tuh 40 cabang dalam 1 tahun gitu. Pasti bottleneck dalam kita blitz scaling itu adalah training and development dan konsistensi dan kualitas gitu. Jadi mau nggak mau kita harus invest kita tuh harus kuat di training and development. Karena kalau misalkan kita tuh cukup strict ya di training kita. Jadi orang itu kalau mungkin orang toko sebelah atau yang tempat lain tuh cuma 2 hari udah bisa masuk. Nah kita nggak, minimal 2 minggu dan itu pun nggak bisa langsung masuk gitu. Jadi betul-betul kita training dengan sangat ketat, SOP-nya betul-betul kita jalanin, bahkan kayak misalkan saya, Chef Arnold pun sampai saat ini pun kita day to day masih maintaining dengan apa namanya improvement di tim kita ya, itu jagain banget gitu. Nah terus kalau misalnya udah punya outlet cabang banyak di atas 10, sebisa mungkin sih pakai central kitchen ya untuk jaga konsistensi. Jadi kalau boleh kasih tips sekitar kalau kita sih 80-90% pekerjaan berat kita kayak bikin saus, bikin tepung, bikin sambal-sambalan itu selesai di central kitchen. Gitu. Jadi untuk level di outlet itu udah tinggal pre-cook lagi, tinggal manasin, tinggal serving. Jadi konsistensi setiap outlet itu tetap sama gitu kira-kira. Dan tetap dipantau ya. Pasti dipantau. Outletnya ya. Jadi biar tetap sama ya kualitasnya ya. Oke deh. Nah, partner GoFood udah banyak banget tuh ya informasi dari Mas Randy. Wah, keren banget sih. Nah, ini kita masuk ke sesi Q&A aja kali ya. Udah banyak banget pertanyaannya dari tadi. Nah, yang pertama tuh dari Neti Wijaya. Nah, pertanyaannya tuh adalah, saya sebagai pelaku usaha UMKM harus dapat mengubah hambatan menjadi peluang. Nah, inovasi seperti apa yang harus dikembangkan terhadap produk dan menjaga kualitas produk. Kebetulan usaha saya di ayam bakar sambal 3 rasa. Nah, mungkin gitu kali ya. Mengubah hambatan jadi peluang, inovasi apa yang harus dikembangkan gitu. Hambatannya apa nih? Kira-kira hambatannya apa nih? Ya, jadi mungkin kan sekarang lagi masa pandemi gitu kali ya, Mas ya. Jadi kan gimana sih biar terus juga dan banyak sih hambatannya kan di segi budget ya kan atau dari apa gitu. Gimana sih biar inovasinya seperti apa gitu. Baik. Oke, saya nangkap. Oke, thank you banget pertanyaannya. Jadi sebenarnya kayak ini masalah semua orang kali ya, nggak cuma saya, nggak cuma pelaku UMKM, F&B, bahkan dari sisi bisnis lain pun juga pasti terkena dampaknya gitu. Nah, kayak contoh sebenarnya pas kita 2020 awal ya, yang pandemi baru masuk itu tuh sebenarnya kita ekspansi kita tuh lebih banyak ke komersial area tuh, kayak misalkan
malls, office, gitu-gitu tuh. Nah, kena hambatan tuh, wah ini mall udah nggak ada yang datang, office juga pada WFH semua, kita mau buka di kantor kamu tuh, di Blok M. Sampai detik ini pun kita masih belum buka-buka tuh. Nah, Iya, kayak gitu. Jadi kita pusing tuh gimana. Nah, sekarang kayak dari situ kan kita tetap sales harus jalan ya, bisnis harus tetap jalan ya. Nah, makanya dari situ kita ngelihat dari sisi inovasi, wah kayak kita harus bisa inovasi dan adaptasi dengan store formatnya kita ubah nih. Jadi dulu awalnya kita approach ke mall dan office, lalu kita pindah ke residential area gitu. Karena ya kerja dari rumah, sekolah pun dari rumah ya sampai sekarang ini ya. Nah, mau nggak mau iya betul. apa namanya kita harus lebih dekat dengan customer kita karena price sensitif karena kalau bisa terlalu jauh pun ongkos ojek apa namanya GoFood tuh transportnya mahal loh gitu kalau Iya, kalau jauh dari rumah kita ya gitu. Nah makanya sebisa mungkin jangan sampai harga makanan harga sama harga transport tuh sama gitu atau lebih mahal transportnya. Nah makanya benar kita banget. inovasiin kita buka untuk ekspansi kita kalau nggak salah 20 store baru kita di tahun ini tuh kita selalu di residential area gitu. Jadi lebih dekat dengan customer kita, jadi transportnya juga lebih gampang ya, dan apa perputaran salesnya juga masih stabil ya gitu gitu. Hmm, gitu. Wah, terus oh ya Mas ada lagi ternyata pertanyaan tadi gue. Ternyata ada 2 pertanyaan nih. Jadi hal apa saja yang menjadi acuan bagi pebisnis dalam pengembangan bisnis food and beverage? Masih orang yang sama tadi. Oke, tadi sore ada sedikit putus gitu. Oh ya, oke. Eh, jadi pertanyaannya, hal apa saja yang menjadi acuan bagi pebisnis dalam pengembangan bisnis food and beverage? Oke, oke. Jadi sebenarnya yang tadi saya bilang sebenarnya do your own research lah ya. Kita riset dulu nih. Kita brandnya apa? Kalau misalkan saya nggak tahu bisnis apa namanya teman-teman yang lain apa. Tapi kalau misalkan bisnis yang seperti kayak everyday food atau common food atau yang comfort food seperti nasi, ayam atau beef, chicken dan lain-lain sebenarnya nggak terlalu susah ya untuk kita bisa kembangkan lah ya. Jadi riset dulu nih harga yang mesti sesuai itu gimana. Kayak sekarang yang tadi saya sebutkan harga untuk online itu kan ada sweet spot-nya ya. Jadi basket size-nya tuh orang mau beli itu berapa. Nah itu kita mesti tahu. Jadi jangan sampai kita jual di atas range itu. Nah itu yang agak sedikit berbahaya ya. Dan jangan jual juga terlalu murah karena kalau makanan terlalu murah kan juga saya juga takut gitu makannya kan, dan bakal rugi juga nanti di profit margin bakal terlalu tipis gitu. Terus yang kedua adalah kita harus tahu nih apa ya kolaborasi lah ya. Kita ngelihat kayak misalkan sekarang customer kita gitu itu doang. Kalau dari Mangkoko ya customer kita itu bagaimana sih cara kita bisa dapetin demografi yang baru gitu. Nah makanya kemarin kayak sempat kita collab sama brand lain, misalkan brand apa Kensler atau brand lain. Nah itu kan Iya, bisa benar-benar. nambah kita nambah demografi baru ya. Dan terakhir kita collab sama gaming ya, e-sport kayak Free Fire, terus Mobile Legend, dan itu pun nambah demografi kita cukup banyak gitu. Nah itu dalam pemilihan influencer pun juga kita sebisa mungkin harus range-nya cukup lebar ya, beauty kayak atau health influencer atau fitness influencer dan lain-lain. Jadi itu bisa nambah demografi kita untuk melebarkan customer kita ya. Nah kayak gitu-gitu. Sebenarnya banyak banget sih inovasi-inovasi yang bisa kita kembangkan dalam kondisi seperti apapun ya, termasuk dalam kondisi seperti pandemi seperti ini gitu. Jadi mesti memanfaatkan peluang Ya. sebagus-bagusnya gitu, sebaik-baiknya ya. Oke. Nah, bagus banget tuh tadi. Nah, terus next ada pertanyaan lagi nih dari Pisang Nugget Saila. Saya mau bertanya, apakah ada korelasi value dari brand Mangkokku dengan sales Mangkokku, dan bagaimana strategi brand Mangkokku ini supaya mempertahankan pelanggan? Oke, that's a very good questions. Value itu sesuatu yang harus kita cari dan harus kita pertahankan dan harus kita kuatkan ya, kalau saya bilang ya. Karena Mangkokku berdiri karena punya purpose-nya, tujuan kita yang tadi saya share di awal. Kita mau ada satu brand lokal yang bisa go global gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya kita mau jadi local pride, panjang banget kalau diceritain di sini ya. Dari menunya, dari kolaborasinya, dari desain bowl kita, dari desain interior kita, terus dari
Bahkan sampai hal sekecil kayak misalkan tagline kita gitu, itu harus kita bisa kembangkan gitu. Itu menjadi value kita gitu. Nah, terus saya dulu pernah sharing ini juga sih di tempat lainnya. Jadi terus kalau misalkan ini ada pertanyaan yang agak sedikit klasik ya. Kalau misalkan teman-teman di Mangkoko ada yang nyuri resep atau segala macam, kita nggak pernah takut karena kita punya value gitu. Kita punya value. Orang bisa nyuri menu kita, tapi nggak bisa nyuri value kita. Nggak bisa nyuri brand identity kita, brand image kita, brand equity kita, itu yang nggak bisa mereka curi. Terserah aja mau nyuri resep saus kita, sambal kita, silakan ya. Tapi brand value kita tetap ada sampai kapanpun gitu. Ini yang terus kita pertahankan gitu. Jadi kayak misalkan kita kembangkan selalu menu-menu yang khas Indonesia. Kita nanti mau ekspor sambal-sambalan dari Sabang sampai Merauke. Terus kita mau kembangin brand-brand baru. Terus kita juga mau collab sama yang bisa bantu kita untuk mencapai value kita gitu. Jadi saya rasa nggak perlu takut ya pada hal-hal yang seperti itu sih gitu. Gitu. Oke, wah keren banget ya. Nah terus next lagi nih ada dari Yunan Yusmanto. Mas Randy, bagaimana melihat market kita semisal masih besar atau sudah jenuh? Padahal sudah banyak ayam goreng, rice bowl. Bagaimana melihat peluang ini padahal sudah banyak pesaing atau penjual yang sama di market? Nah gimana tuh? Oke. Gini, market saya sangat salut dengan market Indonesia. Market Indonesia itu very konsumtif, gitu. Jadi yang kalau misalnya kita mau bedah sedikit ekonomi secara makro ya, mungkin dalam pandemi ini sedikit berbeda dengan krisis ekonomi 2008 atau bahkan 98, itu sangat berbeda gitu. Nah sekarang ini tuh bangsa Indonesia tuh kayak misalkan market, mungkin teman-teman mostly di sini market jualan market B dan C ya, gitu. Market B dan C itu sangat kuat sampai sekarang ini, based on data dari pemerintah ya. Cuma turunnya cuma paling kalau market A tuh turunnya cukup drastis ya 90% sampai 95% dari konsumsinya. Tapi market yang untuk kelas B dan C itu masih sangat kuat sampai saat ini gitu. Jadi kalau bisa dibilang market jenuh atau enggak, sebenarnya enggak. Selama manusia masih makan dan bernafas itu ya pasti akan tetap beli makanan gitu. Orang stres makan, orang sedih makan, orang bahagia makan. Jadi kita nggak perlu takut untuk kekurangan kekurangan market lah ya untuk membeli bahan kita. Tapi apa yang saya mau share ke teman-teman adalah kalau misalkan lu bikin burger, bikin kopi, bikin apalagi ya bakmi atau apa, kenapa sih gua harus beli bakmi lu, harus beli nasi lu dibanding yang lain gitu? Apa sih value-nya gitu? Balik lagi ke value ya. Apa sih? Apakah lu cuma niru-niru toko sebelah, terus ya ini cuma lu punya passion nggak sih di dunia F&B ini, atau cuma nyoba-nyoba gitu. Saya selalu bilang ke teman-teman yang lain, oke lah bikin rice bowl. Saya nggak pernah nggak pernah takut dengan competition ya. Kompetitor saya nggak pernah takut. Justru saya sangat respect kepada teman-teman F&B yang dalam kondisi seperti ini pun masih bisa mau membuka lapangan pekerjaan, membuka konsep baru. Saya sangat respect. Tapi yang saya sangat sayangkan adalah kalau misalkan mereka buka cuma modalnya virality, hype doang, cuma aduh gabut nih di rumah nggak ada kerjaan, dapur yuk kita buka apa gitu. Itu banyak banget yang kayak masa pandemi gitu. Tapi balik lagi, balik lagi brandnya apa, produknya apa, kenapa? Tanyalah. Saya selalu nanya juga nih ke teman-teman yang lagi R&D tempat kita. Kenapa gue pengen beli menu lu sih? Gitu kayak ada chef kita ya. Kenapa sih bikin menu ini? Kenapa sih gue harus bisa mau makan gitu? Harus tanya dong gitu. Kenapa menu ini bakal laku gitu? Terus kenapa harganya segini gitu? Kalau harganya lebih murah atau lagi mahal, gue mau beli nggak ya? Selalu bertanya seperti gitu. Jadi kita mau bikin ayam goreng kita berbeda nggak sih sama ayam goreng toko sebelah atau sama aja gitu. Nah itu yang inovasi kreatif itu yang harus kita bisa kembangkan terus menerus gitu. Jadi jangan sampai stop. Aduh udah deh gabut gue jualan kayak dulu ya zamannya kopi ya. Setiap 10 meter tuh toko kopi. Semua ya. Apa semua dan juga masih nih kayak gitu. Iya dan kayak sekarang rice bowl nih lagi lumayan hype ya. Hampir setiap minggu itu ada tim boost dev kita Ran ini ada toko baru nih, brand baru apa lagi?
Ada yang dulu kita namanya mangkokku, ada yang namanya mangkok gue, piring gue, mangkok kuy, apa segala macam lah. Kayak gitu. Cuma ganti nama nih. Heeh. Tapi mesti ada brand value-nya ya, balik lagi ya. Pasti harus ada sih, Apa sih harus yang ada. orang-orang tuh pengen beli gitu. Oke, Iya, iya. keren banget lah. Terus next nih, pertanyaan selanjutnya ada dari Kapo Kitchen. Selain marketing, kualitas dan harga produk, apakah kemasan suatu produk juga mempengaruhi keputusan untuk membeli sebuah produk? Apakah ada pemikiran untuk menggunakan kemasan yang aman dan baik? Juga diterapkan di usaha F&B? Terima kasih. Mungkin lebih ke packaging-nya gitu ya. Yes. Saya selalu bilang kalau pengen bikin sesuatu harus excellence ya. Jadi artinya yang ini salah satu value yang saya terapkan di Mangkoko adalah go excellence. Jadi kayak tadi saya bilang tuh makanan bagus di foto, makanan jelek di foto gitu. Jadi bahkan kayak misalkan ada tim R&D kita tuh, kita dulu sempat mau ganti packaging kita ya, kantong packaging kita ya. Kita tuh selalu pas kita mau di set untuk kita pilih ini deh sebagai packaging kita. Itu tim kita tuh taruh kantong itu tuh taruh makanan full 4 sampai 5 digantung selama seharian. Ini putus kan talinya nih. Kayak gitu. Jadi sampai kita sedetail situ gitu. Jadi jangan sampai kita pesan makanan lewat GoFood, Mangkoku, terus lagi di jalan talinya putus. Mati nggak gitu. Gitu. Jadi benar-benar kita perhatikan banget sampai detail sih ya. Jadi packaging juga saya bilang kalau ditanya kita jual cukup lumayan dalam satu bulan tuh lumayan banyak lah ya, sampai ratusan ribu lah bowls ya. Kan dari situ kan kita bisa ngelihat orang ngelihat packaging kita rapi atau enggak. Kalau misalkan packagingnya asal-asalan, kita juga makan nggak nafsu kali gitu. Terus selalu kita ada kalau misalnya pesan mangkok tuh kita selalu ada tagline kita untuk tahun ini adalah jalan terus. Jadi itu ada semangat yang kita share ke para customer kita. Jadi walaupun dalam kondisi sulit ini pun kita harus bisa tetap semangat tetap berusaha, jangan menyerah dan tetap inovasi di packaging bowl kita. Nah, itu yang kita share ke teman-teman dan itu pun bisa jadi message yang sangat bagus, yang sangat encouragement ya bagi customer kita gitu. Nggak tahu nyadar atau enggak, dan itu pun yang kita selalu share gitu ke customer kita. Nah, tadi terus ditanya nih, jadi intinya packaging penting nggak? Ya penting banget lah ya. Gitu. Penting banget. Penting banget. Nah, kayak dulu misalkan nih, saya share baru keinget nih. Jadi dulu tuh mangkoko itu tuh tahu ya, jadi bowl nasi dan atasnya topping dulu tuh. Jadi kita tuh masih ngasal banget lah gitu. Nah, terus yang tadi saya bilang makanan bagus di foto, makanan jelek di foto. Nah, pas ada review dari customer tuh ternyata pas nyampe di customer tuh udah 20 menit, 30 menit tuh nasinya banyak campur dengan sausnya, dengan dagingnya, dan saya sendiri ngelihatnya juga nggak enak ya gitu. Nah, makanya dari situ pun kita selalu kita ngomong ke tim kita, ini nggak boleh dicampur aduk gitu deh. Jadi nasi harus ada tray-nya. Jadi makanan sampai ke customer itu harus tetap rapi. Harus tetap rapi. Kalau makanan rapi nyampe ke tempat kita juga tetap enak kan ya makannya gitu. Nah, makanya sedetail situlah kita harus bisa berpikir gitu. Jadi packaging tuh penting banget ya, karena itu juga bisa menarik si customer tuh supaya beli lagi nggak nih, ya kan? Kalau misalkan kayak tadi mungkin ya lebih ke hygiene-nya juga, ya kan? Oke deh, wah keren banget nih hari ini ya. Terima kasih banyak nih Mas Randy ya. Sama-sama. Waduh, hari ini info-infonya sangat berguna banget nih buat partner GoFood yang udah hadir hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktunya ya Mas Randy hari ini. Sama-sama. Oke deh. Nah, buat partner GoFood, terima kasih juga yang udah hadir hari ini. Nah, sebelumnya kita mau lunch poll dulu. Mungkin ya, dari tim udah siap belum untuk lunch poll? Oke, nah itu partner GoFood udah muncul kan di layarnya ya. Mungkin bisa dulu tuh untuk pollnya kita, kira-kira memuaskan atau enggak, atau ada saran-sarannya juga boleh. Belum kira-kira.
Oke deh. Nah, terus aku mau ngingetin juga nih buat partner GoFood yang mungkin punya pertanyaan lagi, pertanyaan lebih lanjut nih seputar Gojek, mungkin langsung cek halaman bantuan di aplikasi Gobis ya. Jadi kita ulangi lagi buat partner GoFood yang punya pertanyaan seputar layanan Gojek, mungkin bisa langsung cek halaman bantuan di aplikasi Gobis partner GoFood kalian ya. Terus buat partner GoFood yang belum gabung nih di komunitas partner GoFood di Facebook, mungkin bisa langsung gabung ya. Nah ini fungsinya buat apa sih gabung? Biar tahu info-info terupdate tentang GoFood. Nah bisa follow juga Instagramnya, itu ada @GoFoodPartners. Kalau di YouTube-nya itu ada mitra usaha. Dan terus untuk di Facebook-nya nih, komunitas partner GoFood ya. Oke deh. Nah karena kita udah di penghujung acara nih, jadi kita mau ngucapin terima kasih buat partner GoFood yang udah bergabung hari ini. Semoga sukses-sukses ya usahanya dan sampai ketemu lagi di kampus bisnis selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.